Saya mau bertanya, Hmm. konsultasi. Boleh, Nah, silakan. ada gedung saya. Hmm. Gedung saya itu udah lama, Terus? belasan tahun. Oke. Tapi kelihatannya agak menurun. Kan hasilnya agak menurun. Karena apa kira-kira yang bisa mempertahankan itu produksi, Pak? Oke. Untuk perkembangannya itu agak menurun, panennya agak menurun karena tadinya turunnya kurang lebih 20%. Turunnya 20%. Sudah 2 tahun ini jadi turun rata-rata tinggal 80%. Oke. Karena saya di sekitar juga udah banyak yang membangun begitu. Apa kan kita udah lama ini karena mungkin ada metode yang baru, metode baru yang mungkin kita sudah ketinggalan, Pak. Karena kita kita rasa kita jadi bikin ya sekedar yang bisa ini. Ya. Oke. Saya bikin 2004. Oke. 2004. Jadi hasilnya juga sudah lumayan. Cuma kan nggak juga nggak puas lah dengan anakan yang ada begitu. Oke. Itu yang utama begitu. Saya mau pertanyakan. Baru kan ada juga yang gedung baru kita bangun. Jadi kita satu-satu boleh juga kita mau bahas kira-kira apa. Oke, Pak. Jadi gini, Pak, yang tadi Bapak bilang bahwa produksi menurun. Saya sebetulnya perlu informasi lebih daripada itu. Karena tentunya saya tidak bisa jawab kenapa, karena banyak faktor. Ya. Kenapa menurun? Tentunya kalau boleh tahu, awalnya kurang lebih berapa banyak, dan sekarang turun sampai berapa. Ya. Karena faktor turunnya itu banyak sekali yang harus saya lihat. Karena saya tidak lihat gedungnya, tentunya akan sangat sulit untuk saya menentukan kira-kira seperti apa atau masalahnya di mana. Kalau mengenai produksi menurun, itu banyak sekali faktornya sebetulnya. Satu, mungkin karena salah satu memang iklim dan lingkungannya yang tidak mendukung. Ya, seperti contoh, dulunya masih banyak hutan-hutan, atau masih banyak areal untuk burung cari makan, akhirnya berubah menjadi daerah industri. Itu bisa terjadi. Lalu yang kedua, bisa terjadi oleh karena memang sekitarnya banyak yang mulai memancing. Istilahnya burung yang biasanya lahir menetas di tempat kita, waktu dia terbang dia tidak kembali dan pindah ke tempat lain. Itu bisa terjadi. Ya. Jadi banyak faktor sebetulnya. Kalau tidak bisa saya hanya jawab kenapa, karena saya tidak lihat gedungnya. Tapi kalau melihat seperti itu tentunya Bapak harus amatin itu apakah anak-anak yang menetas di situ kembali enggak, dengan melihat dari penambahan jumlah tentunya. Lalu juga melihat apakah lingkungan sekitarnya banyak rumah yang mulai berdiri enggak. Karena memang mau tidak mau istilahnya burungnya terbagi, Pak. Ya, burungnya terbagi. Yang penting bagaimana kita bisa mempertahankan rumah kita ini tetap dalam kondisi yang baik. Sehingga salah satunya kan kita tahu kan perkembangan burung ini kan ada tiga cara sebetulnya. Yang satu tentunya adalah regenerasi, yaitu anak beranak pinak. Ya, di rumah Bapak ini kan tentunya sudah menetaskan telur, dan itu bagaimana chance-nya untuk burung itu kembali. Satu adalah regenerasi. Yang kedua adalah kaburan dari tempat lain. Ya, apakah burung itu ada yang masuk ke tempat kita enggak? Tentu pada awalnya Bapak bangun tahun 2004, tentunya awalnya adalah burung yang masuk dengan tidak sengaja atau masuk yang burung tempat lain yang kabur masuk ke tempat Bapak. Karena kan kita tahu bahwa rumah burung itu sebenarnya sudah punya rumah. Ya. Di mana tempat dia menetas, di mana dia tempat besar, itu 2004 saya bangun itu, Pak. 2004 saya bangun itu memang baru pemula, baru satu-satunya. Betul. Nah, jadi nggak ada pilihan lain ya. Tidak ada pilihan lain. Satu-satunya. Nah, pada waktu itu karena ada tempat yang bisa dipakai, akhirnya burung itu bisa masuk dan ke tempat Bapak. Artinya apa? Bapak mendapatkan kaburan dari tempat lain, ya, perpindahan dari tempat lain. Ya, ini bisa terjadi. Lalu yang ketiga, kalau di daerah
kebetulan ada seriti. Ya, Bapak ada seriti nggak di sana? Ya, kalau ada seriti, saya bukan di daerah. di mana Pak? Ya, saya tinggalnya di Pak. Saya tinggalnya di. Rumah Jadi burungnya? yang rumah burungnya di ini di. Oh, oke. Nah, itu memang sumber pakan banyak. Ya. Hanya, tapi DP kendala itulah yang faktor kedua itu penambahan gedung yang sudah begitu banyak. Tadinya saya sendiri, baru penambahan gedung ini sudah kurang lebih 40. Nah, kalau Bapak Itulah. Jadi amatin juga apakah di sekitarnya itu juga ada rumah tempat rumah walet yang lain yang dekat, tentunya mereka berusaha untuk mancing. Lalu atau kalau Bapak bisa lihat di rumah Bapak sendiri, apakah di tempat Bapak ini ada seriti, ya, sarang dari rumput? Ya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita nggak bisa masukin telur. Ya, kalau kita ada kita bisa masuk telur sebetulnya. Jadi karena nggak ada berarti ada seritinya tapi kalau di gedung saya nggak ada seriti. Oh, nggak ada ya. Jadi yang ada tapi di hutan sana. Oke. Ya sudah. Kalau di sekitar itu ada hutan. Oke, kalau gitu berarti nggak bisa. Jadi hanya dua cara, yaitu anak beranak pinak atau regenerasi dan kaburan dari tempat lain. Nah, kaburan dari tempat lain tentunya Bapak harus pancing juga. Mau tidak mau kita coba usahakan pancing, ya. Istilahnya ini sekarang. Pancingnya pakai apa, Pak? Salah satunya tentunya yang Bapak lihat pakai suara, rumahnya sudah baik. Sebetulnya tempat Bapak kan sudah cukup menghasilkan, ya. Istilahnya itu bagaimana Bapak mempertahankan diri. Ya, mempertahankan diri. Ya, mempertahankan diri bagaimana supaya jadi kalau untuk Gimana, Pak? Silakan. Kalau untuk suaranya mempertahankan itu lewat suaranya itu Pak, kira-kira pakai suara panggil yang baru atau bagaimana? Ini enggak apa-apa, Pak. Suara itu beraneka ragam, Pak. Banyak hal, ya. Yang pakai adalah suara panggil, ya, suara mancing dan lain sebagainya, ya. Nanti biasanya banyak kan pakai suara luar. Tapi tentunya bukan hanya suara, Pak, ya. Suara itu untuk membuat burung itu main-main dan nengok ke rumah Bapak, ya. Kenapa? Tentunya faktor berikutnya adalah bagaimana burung itu setelah masuk ke rumah Bapak, burungnya mau. Ya, tentu banyak hal mengenai kondisi dalam. Sebenarnya kalau Bapak sudah ada hasilnya, ya tentunya rumah itu sudah keluar suara sendiri, Pak, sebetulnya. Ya, ada suaranya karena sudah ada burungnya. Kebanyakan orang menggunakan orang pakai suara itu kan istilahnya apa? Banyak rumah yang kosong, berusaha untuk burungnya datang. Tapi kalau tempat Bapak sebetulnya sudah ada burungnya, ya. Hasilnya kan juga cukup banyak. Jadi paling tidak itu bagaimana regenerasi burung yang terbang, yang pertama kali dia terbang keluar, dia mudah untuk kembali. Gitu, Pak. Jadi saya nggak bisa jawab secara detail, saya nggak lihat gedungnya. Tampang gedungnya saya nggak lihat, bentuknya seperti apa saya nggak lihat, ya. Lubang masuknya dari mana saya nggak lihat. Lalu apakah ada penghalang-penghalang di sekitarnya? Apakah ada misalnya di sana misalnya ada gangguan, ada apa saya nggak ngerti gitu. Nah, ini adalah apa yang saya sampaikan ini secara general, secara garis besar, ya. Yang penting adalah kalau Bapak sudah ada hasil di dalam, berarti Bapak mempertahankan bagaimana setiap burung yang menetas di situ harus kembali. Oke. Nah, ini kan banyak. Kalau suara-suara panggil, berarti nanti suara-suara ini nanti saya komunikasi Bapak ya. Boleh dicoba, Pak. Suara itu dicoba, tapi tentunya karena Bapak sudah menghasilkan cukup banyak, rumah itu sudah punya suara sendiri sebetulnya. Ya. Tentunya suara yang tambahan itu boleh saja dilakukan, ya. Tapi kan kita lihat bahwa burungnya sudah cukup banyak. Nanti ada beberapa anakan yang masuk ke rumah Bapak, ya. Bapak upayakan bahwa di daerah tempat Bapak banyak sumber makanan, ya. Sehingga sehingga burung-burung nggak usah pergi terlalu jauh, ya. Dia dapat makan di sekitar Bapak terus balik. Karena yang banyak kejadian itu mereka terbang jauh, mereka nggak bisa pulang gitu, atau mereka ikut rombongan lain gitu.
diharapkan tempat Bapak Iya. sekitarnya mungkin Bapak bisa bikin empang, bisa bikin apa namanya ada rawa-rawa atau segala macam ya, sehingga banyak sumber makanan, burung cepat dapat makan, cepat pulang gitu loh Pak. Itu yang salah Ya, satunya. kalau sumber pakan, Pak. Gimana Pak? Iya. Kalau sumber pakan, Pak, kalau saya mau bertanya, bisa kan kalau saya baca buku yang lama-lama itu biasa ada sumber pakan toh, Ya, pakan yang dibuat dijual itu. ada ya. Tapi kalau kita di kampung ini, apa kita ada jalan lain seperti pasang dedak atau Bisa. buah-buahan kayak apa? Ya. Bapak pasang Bisa. biasanya buah-buahan yang paling banyak menghasilkan serangga itu Pak, apa namanya? Pepaya, Pak. Ya. Pepaya, itu biasanya juga dedek boleh juga. Memang biasanya kalau dedek juga hati-hati bisa mendatangkan tikus dan lain sebagainya, ya. Iya, iya. Lalu kalau yang pepaya biasanya tinggal Bapak beli di pasar, ya. Bapak bisa cacah di atas rumah atau bagaimana supaya serangganya banyak, ya. Banyak orang juga tanam pepaya, cuma tanam pepaya biasanya juga mendatangkan kelelawar misalnya. Gitu, hal-hal seperti itu harus diperhatikan juga. Ya. Nah, tapi boleh. Kalau kita ambil buahnya kita cecah. Boleh. Kalau kita ambil buahnya kita cecah di dalam bangunan tuh boleh. Boleh. Kan memang itu salah satunya adalah pepaya sama nanas. Nanas sebetulnya boleh juga, cuma agak menyengat saja, tapi tidak masalah. Oh iya. Boleh. Lebih menyengat ya, kalau nanas lebih menyengat, pepaya lebih netral lah, lebih netral. Ya. Intinya gini Pak, intinya burung itu kan keluar cari makan, sehingga bagaimana supaya burung itu cepat dapat makan, cepat pulang. Balik. Nah itu cepat pulang. Ya itu mempertahankan diri. Juga yang penting adalah bentuk lubang, Pak. Ya bentuk lubang harus diperhatikan juga, lubang masuk burung. Iya. Kalau Bapak populasinya cukup banyak dan burungnya itu lubangnya itu terlalu kecil, nanti burungnya akan susah untuk masuk dan antri di luar terlalu lama. Iya. Kalau burung itu terlalu lama, itu mudah dipancing, Pak. Oh iya. Ya, nah saya nggak tahu bagaimana faktor keamanannya. Iya. Saya nggak lihat gedungnya, jadi gambaran gedungnya belum lihat. Tapi ini biasanya kita mempermudah untuk burung itu keluar masuk dan kembali dengan cepat tanpa harus terbang yang terlalu jauh begitu. Ya. Kalau lubang kita ini yang sudah berhasil ini Pak, dia 1,20 meter kali 1,60 meter. Oke, enggak apa-apa. Jadi itu bagus sudah. Besar. Nah, jadi burung yang banyak masuk 4 lantai. 5 lantai dan rumah di bawah. Ya, lubangnya rumah di bawah. Lubangnya di lantai berapa? Lantai ke-6. Oh. Jadi dia masih masuk, ada monyet sedikit dia turun. Ya, dia nuki ke bawah. Ya. Jadi dia nuki. Oke. Berarti begini, Pak. Berarti kan lubang itu 1 di lantai 6, betul ya? Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Burungnya ada di lantai berapa, Pak? Dari lantai 5, 4. Oke. Sampai lantai 2. Kan rumah di lantai 1. Ya, gitu. Jadi 5, 4. Dari 2 sampai 5. Jadi burungnya 2 sampai 5. Ada semua ya? 3 lantai. Iya. Oh, bagus. Jadi gedungnya 10 kali 16. Oke. 6 lantai. Nah, per lantai. Nah, jadi kita bikin pointnya agak karena dulu pointnya agak kecil. Poin tengahnya hanya 4 kali 2,5 turun. Kecil itu. 2,5-nya kecil. 4 kali 2,5. Terus? Iya, agak kecil. Nah, tapi itulah yang populasi yang kita rasa agak kecil, kita mau bongkar sekarang kan nggak bagus lah gitu. Nah, jadi gini sebetulnya. Nah, jadi kita Bapak burungnya ada di lantai 5, lantai 4. Semua lantai ada sampai lantai 2. Ada semua ya? 3 lantai semua rata. Oh, bagus. Kalau sudah rata bagus. 5, 4, 3, 2. Oke, jadi bagus, semua bagus. Sebetulnya kalau setiap lantai sudah ada bagus, Pak. Berarti sudah rata, ya. Iya. Lubangnya pun sebenarnya menurut saya juga tidak terlalu jelek-jelek amat lubang ke bawahnya, ya. Karena
bisa dibuktikan dengan hasilnya bahwa tiap lantai ada, gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kalau misalnya burung itu ada di lantai dasar dan lubang di atasnya itu nanti cuma ada di satu di atas, jarak dia untuk keluar masuk tentunya memakan tempo dan memakan rute yang terlalu jauh. Gitu. Ini bisa dipertimbangkan, ya, bisa dipertimbangkan. Iya. Baru ada lagi Pak, saya mau pertanyakan, apa kita harus tambah sekat atau kita tambah Twitter? Karena itu per kotak itu kurang lebih 5x5 Pak. Setiap sirip itu sekitar 4 meter lebih panjang karena ada sirip yang saya potong yang enggak sampai sudut gitu. Jadi sekitar 5x5 itu saya ambil bentangan tengah, ada rim balok, baru DP siripnya itu saya nggak sampai sudut sekali Pak. Jadi membentuk sudut itu kita kurang. Jadi kita tadinya itu kan pemula, jadi kami hanya pasang 4 Twitternya 4 sudut-sudut, saling 4 sudut itu saling cross lah begitu. Apa sekarang untuk pemasangan Twitternya, apa kita perlu tambah di tengah dan caranya bagaimana kira-kira? Dengan saya lihat di Facebook ini sudah bermacam-macam, ada 21, 32. Kira-kira bagaimana kira-kira kita bisa apa itu yang menjadi ini kembali atau bagaimana Pak dengan metode baru? Oke, jadi sebetulnya gini Pak. Oke, sekarang kalau masalah soal kayu, sirip kayu ya, sirip-siripnya. Sebetulnya menurut saya kita sirip beton. Oh, beton ya, beton. Oke, jadi gini Pak, sebetulnya beton semua. Ya, gini. Kalau mengenai masalah soal sirip, itu sebetulnya kita melihat lahannya yang ada di sana. Ya, jadi itu adalah ruangan di atas yang dipakai untuk langit-langit tempat burung itu hinggap dan segala macam. Tentunya semakin banyak siripnya akan semakin banyak istilahnya tempat burung untuk bisa hinggap. Ya, opsinya seperti itu. Ya, mengenai sirip yang tidak sampai sudut sebetulnya menurut saya sayang. Ya. Karena burung itu paling mudah biasanya ada di sudut, ya, karena sudut itu bisa buat burung akan lebih mudah untuk membuat sarangnya, bentangannya pendek, tentunya akan lebih bermanfaat. Jadi menurut saya kalau memang Bapak mau tambah disambung sampai ke ujung, buat saya akan lebih baik. Itu istilahnya hanya menambah lahan, ya, menambah lahan burung untuk opsi untuk dia bisa tinggal, ya. Tapi tentunya bukan itu kuncinya. Sebetulnya kuncinya adalah bagaimana burung yang terbang pergi tadi, yang baru netes tempat Bapak ini kembali gitu sebetulnya. Nah, kembali. Nah, kayu sirip itu adalah istilahnya kasurnya yang kita siapkan. Seperti hotel. Saya siapkan kasur, tapi kalau nggak ada tamu buat apa? Begitu, Pak. Nah, jadi konsepnya adalah bagaimana supaya burung itu kembali. Kalau Bapak memang belum sampai ujung, karena waktu itu mungkin takut soal sudut, diluruskan akan jauh lebih baik. Iya. Ya, harga sudut kan murah. Lebih baik, ya, karena menurut saya jangan takut soal sudut. Ya, banyak orang yang tidak mau soal sudut, katanya harganya murah dan lain sebagainya. Menurut saya jangan berpikir seperti itu, ya, karena sudut pun juga ada harganya, ya. Jadi jangan takut karena sudut pun kalau satu kotak paling juga 4 sudut, ya. Sekarang pun sudut juga bisa dibelokkan atau dikasih kayu sudut juga bisa kalau takut sudut. Tapi burung itu lebih mudah di sudut. Jadi saran saya boleh itu ditambahkan lurus supaya ada tempat baru untuk burung itu bisa hinggap. Oke. Yang kedua mengenai suara. Sebetulnya apa yang Bapak lakukan itu sudah tidak salah karena memang biasanya awalnya kita bikin di sudut-sudut, Pak. Ya. Seperti Bapak crossing itu nggak masalah betul, ya karena memang setiap sudut minimal itu Twitter itu ada di sudut dulu, ya termasuk void-nya, Pak. Sudut tidak hanya di langit-langitnya, tapi di void-nya juga harus dikasih. Nah, ya mengenai lainnya itu silakan tambahan. Sebenarnya tambahan sih, Pak, karena banyak orang yang melakukan percobaan, katanya burungnya lebih senang kalau dekat Twitter, sehingga mereka banyak pasang Twitter cukup banyak. Sebetulnya tidak terlalu signifikan di situ. Toh tempat Bapak saya lihat, Bapak tadi katakan ke saya bahwa tiap lantai sudah ada burungnya. Sebetulnya dari segi penyebaran sudah cukup baik. Dan tempat Bapak pun kalau sudah ada burungnya, berarti menurut saya itu sudah ada suara secara alami, Pak. Ya. Secara alami itu sudah ada.
saya yakin bahwa suara alami akan jauh lebih baik daripada suara Twitter manapun, gitu ya. Karena Bapak tidak ada kendala ruangan yang kosong. Bapak bilang setiap lantai itu ada, setiap bawah-bawah dari lantai 2, 3, 4, 5, 6 itu ada semua. Berarti penyebarannya baik. Ya, Twitter Bapak sebetulnya sudah baik. Kenapa? Karena burung bisa masuk di semua ruangan. Nah, yang menjadi kasus Bapak terutama adalah sebetulnya bagaimana burung yang lahir di bawah atau di pojok di mana segala macam dia bisa kembali dengan mudah. Tentunya yang harus diperhatikan adalah arus putar. Bagaimana burung itu keluar masuknya mudah tidak, atau void-nya yang terlalu sempit, itu yang diperlukan sebetulnya. Karena Bapak rumahnya bukan rumah kosong, rumah yang sudah ada burungnya. Ya, kalau sudah ada burungnya tentunya suaranya kan sudah ramai juga, Pak. Apalagi malam hari kan sudah ramai, ya. Di dalam sudah suara lebih baik daripada Twitter manapun, ya. Kalau memang rumahnya ada yang kosong, bantuan Twitter sebetulnya. Twitter itu kan sebetulnya alat bantu, Pak. Suara itu alat bantu. Mau nambah, yang bagian kalau tadinya itu 5 meter, ada bagian tengahnya, kayak sirip-sirip bagian tengah begini, Pak. Ini umpama seandainya ini 5 kali 5, jadi banyak yang begini di segi 4 ini, Pak. Sorry, nggak lihat. Tapi andai kata begini, Pak. Ini kayak gini, ini kurang tengah, Pak. 5 kali 5, Pak. Nah, nggak lihat saya. Nah, aduh, dekat sekali. Kalau seandainya gini, Pak, 5 kali 5 ini, ya. Twitternya begini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lantas, jadi bagian tengah ini karena mungkin ruang putar atau bagaimana, maksud saya kalau bisa kita mau tambah Twitter daerah tengah sini. Sebetulnya begini, karena Pak. posisi ini kosong. Ini Pak, ini agak kosong. Nah. Kalau di pinggir semua ini bagus, Pak. Nah. Jadi sebetulnya begini, agak Pak. kurang sini. Apa boleh kita tambah Twitter? Sebetulnya, Pak, bukan masalah Twitter kalau kosong itu. Masalah arus putar. Jadi gini, kalau tengah itu burung saya nggak lihat nih, gini contohnya nih. Burung itu berputar demikian, Pak. Cara terbang burung itu begini, Pak. Tuh. Nah, ya, cara terbang burung itu begini. Jadi memang biasanya bagian tengah-tengah ini bisa kosong. Kalau dia nggak bisa berputar dengan nyaman, karena biasanya Bapak saya lihat itu ruangannya banyak kamar. Ya, biasanya dari sambungan-sambungan inilah menjadi lubang antar kamar, seperti kotak-kotak begini. Kotak-kotak begini. Ya, ini biasanya adalah pintu masuk burungnya. Ya, karena dia berputar demikian. Tuh. Burung kan nggak bisa lurus di tengah begini. Ya, nah. Iya. Biasanya penggunaan sirip kotak pun membantu. Nah, Bapak siripnya lajur-lajur saja atau ada kotaknya? Enggak, lajur. Nah, kasih kotak, Pak. Lurus. Kasih kotak, Pak. Minimal 1,5, Pak. Minimal 1,5, burung pasti nempel di situ nanti. Oh, kalau kita sudah pasang beton bisa berarti kita kotak aja dengan ini. Siripnya pakai kayu, Pak, betul. Nanti saya akan kirimkan gambarnya. Pakai kayu. Ya. Jadi kayunya dibelangkan. Jadi Bapak jangan hanya lurus. Kalau lurus saja, sulit buat burung nanti ketemu di tengahnya. Sebetulnya bukan masalah suara, karena masalah putar burungnya yang nggak ketemu gitu, Pak. Karena burung itu kalau ruangan begini, tentu bagian tengah dia akan kelewatan. Burung itu berputar melingkar, Pak, di seluruh ruangan. Nah, tengahnya kan otomatis kosong, Pak. Iya. Nah, alternatifnya adalah diberikan satu sudut atau satu siku gitu. Jadi kalau boleh saya gambarkan, contohnya begini. Bapak misalnya kayu hanya begini, ya? Iya. Ya, Bapak harus pasang minimal segini, Pak. Bapak minimal kasih 1,5. Iya. Pasang tengah. Nanti di tengah sini akan ramai, Pak. Kalau lebih dari 1 itu boleh, bisa. Boleh. Nah, nanti akan ramai di tengah.
Oh iya iya. Karena Oke. istilahnya burungnya berputar tapi dia tidak dapat lahan, Pak. Iya iya. Tidak dapat lahan gitu. Jadi paling tidak Bapak nggak ada, jangan takut soal sudut, Pak. Sudut itu burung akan mudah untuk menghinggap, Pak. Nah, nanti biasanya kalau Iya, sudut itu sudah mengakses. ada di sebelah, nanti burung lainnya bisa hinggap di samping-sampingnya, Pak. Oh iya iya iya, benar Ya, benar benar. karena dia kan koloni gerombol, Pak. Nah, Jadi Bapak itu harus dipikirkan juga. Jangan takut, Pak, soal sudut. Ya, sudut juga iya, ada duit itu juga. masalah yang tadinya itu masalah gedung. Yang tadi itu masalah gedung yang lama. Iya. Saya kan ada bangun baru. Oke, sekarang Saya bangun yang ada baru bangun nih. baru kayak begini. Saya bangun baru kayak ini, Pak. Bentar. Saya ambil kertas dulu kalau gitu. Bentar, kertasnya habis saya. Iya. Oke, kenapa itu? Bentar. Sama, ini yang tadi bukan? Iya. Jadi ini bukan itu yang jadi maksud saya, ini bangunan yang baru saya bangun. Terus? Saya bangun, ini lubang ini LMB-nya, Pak. Terus, oke. LMB. Terus? Lubang masuk burung. Terus? Nah, sini kolam. Terus, oke, enggak apa-apa. Ini kolam. Nah, ini tangga naik. Jadi ini kita tadi ini kita sekat ini. Sekat Tembok-tembok. ini apa kita sekat pakai KRC. Oke, terus? Kayak Gibson, kayak apa namanya itu, kayak triplex begitu. Kita sekat ini. Terus? Kita sekat ini, di sini kita kasih ada pintu. Jadi orang akses, orang masuk begini. Nah, jadi DP larnya ini larnya kita bikin 2 atau cuma 1. Oke. Ya, udah Kita saya tadinya tahu, ada bikin 2 DP lar. Oke. Ya? Saya udah tahu. Jadi gini, Pak. Lubang arah masuk. Gini, Pak. Bapak saya akan kasih sebentar nih. Ini kalau Bapak bisa ke Jakarta kursus lebih baik nih. Bentar, saya kasih tahu Bapak nih gambaran. Gambaran ya. Oke, gini, Pak. Oke. Ini tangan saya nih ya. Ini terpang burung, Pak. Iya. Nih. Oke. Jelas? Oke. Benar sekali. Oke, kalau begini, berarti Bapak lihat di mana tempat-tempat yang berpotongan, itu Bapak harus bikin lubang, Mas. Lubang antar kamar, Pak. Iya, benar. Ada lubang antar kamar, Pak. Ini harus ada, Pak. Kalau Bapak mau setiap kamar ada. Oh, salah kita ya. Ini lubang, Pak. Lihat pemotongannya, Pak. Tuh. Nanti tiap kamar akan terkoneksi, Pak. Ya. Iya. Akan Mengerti sudah. Oke ya? Iya. Jelas ya? Iya. Karena kita lihat terbangnya seperti ini. Ya. Paham. Paham ya? 3 tahunan burung sarangnya baru sekitar 100, ada yang nggak sampai 100, ada yang sudah 200 lebih, ada yang sudah mencapai 600, jadi tidak stabil lah. Padahal di sumber pakan, sumber pakan daerah persawahan, ladang-ladang bagus lah ada ini, tapi kita buat tapi kurang bagus DP hasil. Jadi untuk pemasangan Twitter, saya lihat kan di YouTube itu ada udah bagian tengahnya sudah dipasang lagi. Nggak apa-apa, Pak. Itu sebetulnya penambahan saja, Pak. Penambahan saja sebetulnya. Karena beberapa yang sudah dipakai, burungnya kok seneng ya dekat Twitter gitu. Karena kan kita tahu bahwa sifat burung ini kan koloni. Dia mencari gerombolannya. Sehingga mereka pasang di tengah-tengah, silakan saja sih. Menurut saya nggak ada masalah. Yang penting, yang penting 4 penjuru tadi sudah 4 titik tadi sudah dipasang. Iya, jadi crossing, Pak. Nggak apa-apa. Jadi kita pasang crossing. Nggak apa-apa. Karena kita dulu, memang harus crossing, Pak. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya tiap sudut dipasang, Pak. Itu awalnya dulu. Iya, sudut dipasang harus crossing. Ya, nggak apa-apa. Karena memang tiap sudut saya pasang dulu. Ya, dipasang dulu tiap sudut. Ya. Iya, tiap sudut pasang. Ini minimal requirement. Kalau di dalamnya ini opsional, Pak.
Nyatanya Bapak yang cuma crossing aja kan sudah bagus hasilnya, betul kan? Iya, metode lama, Pak. Nggak apa-apa, bukan masalah lama. Sebetulnya tidak ada metode baru, Pak. Yang ada itu cuma perbaikan yang lama, gitu ya. Biasanya orang menambah. Iya. Contoh nambah juga nggak ada masalah, karena ini sebetulnya suara itu apa sih? Bagaimana membuat rumah itu sudah dihuni burung. Nah, oleh karena dihuni burung, terus akhirnya apa? Orang menggunakan suara, ya. Nah, titik-titik di mana orang pasang Twitter itu biasanya melihat pengamatan menunjukkan di mana biasanya burung itu hinggap gitu. Nah, jadi dia ditaruh di tengah-tengah, di pojok-pojok supaya burung-burung ada di sekitarnya, gitu loh, Pak. Ya. Iya. Ya, karena memang itu jadi tidak ada apa namanya requirement misalnya harus 100 200 itu tidak sebetulnya. Karena kita sudah lihat pengalaman dari Bapak pun juga yang sudah kemarin tahun 2004 sudah menghasilkan cukup baik, ya kan? Berarti kan masalahnya di situ. Masalahnya bagaimana regenerasinya tidak berhasil, banyak yang kabur gitu. Iya, nggak menurun, agak kabur. Ya tentunya kita nggak bisa salahkan karena rumah Bapak sekarang mendapat pesaing yang baru. Iya, benar. Nah, sekarang kita hanya berlomba-lomba bagaimana mempertahankan, ya, karena memang ada beberapa cara-cara yang dilakukan. Bagaimana dia mempertahankan, bagaimana mancing, dan lain sebagainya. Nah, kasus Bapak ini bagaimana mempertahankan keberadaan burung yang di tempat Bapak, sehingga apa yang netas di situ terbang dan kembali. Itu kuncinya sebetulnya. Iya. Ya. Karena Bapak sudah tidak mancing sebenarnya. Ada lagi saya mau tanyakan, Pak. Iya, mau tanyakan penyetelannya suaranya. Suaranya ini apa dia perlu kan kalau arah jam dari 6, 9, 12, 13, 15 toh. Jam arah jam. Jadi di apa nama kita setel apa di jam nomor 9. Timer. Ya, bukan timer. Apa namanya? Volume. Volumenya. Iya. Mana yang kira-kira pas ya, Pak? Sebetulnya saya mau tanya, Bapak itu kan sudah punya pengalaman, rumahnya sudah menghasilkan. Kira-kira berisiknya seperti apa sih? Iya, nggak bisa terlalu berisik. Iya, betul. Ambil tengah. Nah, betul. Sebetulnya kan kita harus, suara itu sebetulnya apa sih, Pak? Mereka tuh membuat seolah-olah rumah ini sudah dihuni burung. Ya, mereka mencoba memancing, nih loh, ada temanmu di sini, ada kawan-kawan lu di sini. Akan ditengok begitu. Nah, sebetulnya kan tujuannya seperti itu supaya burung datang, lihat rumahnya, apakah rumahnya cocok, kalau cocok ya nginap, kalau nggak cocok ya pindah, kan begitu. Nah, tempat Bapak ini sebetulnya kan bukan taraf mancing lagi. Karena Bapak, saya bilang Bapak yang pertama kali tadi bilang tahun 2004. Berarti kan Bapak ini sebetulnya kan korban dipancing orang, Pak. Iya. Nah, yang tugasnya sekarang adalah bagaimana mempertahankan. Boleh nggak pakai suara? Silakan saja. Itu sebagai alat bantu. Tapi rumah Bapak ini sebetulnya sudah menghasilkan suara yang cukup baik. Kalau mau tambah silakan, karena toh dalam gedung pun juga suara burung itu beraneka ragam. Ya, ada yang di lantai 5, mungkin lagi anak. Di lantai 4 mungkin lagi begini, lagi bertelur, lagi begini, sehingga variabel itu terlalu banyak. Ya, Bapak pasang suara boleh, tapi tidak usah terlalu kencang, ya, karena kita kan maunya sebetulnya alami, seperti burung-burung pada dasarnya, rumah burung walet yang pada dasarnya. Ya, nanti kalau terlalu kencang malah tetangga protes nanti, Pak. Komplain tetangga. Ya. Iya, jadi mungkin juga saya mau bertanya, waktu panen, kalau saya punya waktu panen, tadinya kan kami sudah coba yang 1 bulan sampai 1,5 bulan, kita turun lagi, kita turun ke 3 minggu. Kayaknya hasilnya mungkin hasilnya kita lebih cocok yang di 3 pekan, 3 minggu. Tetapi apa itu mungkin juga yang mempengaruhi ini burung populasinya dia agak menurun. Oke. Cara panen yang salah memang bisa menghasilkan produksi turun, Pak. Ya.
kita harus tahu dulu sebetulnya, ya, panen itu ada 3 cara. Ya, yang pertama adalah rampasan, yang kedua adalah buang telur, yang ketiga adalah tetesan. Ya, kalau yang namanya rampasan itu istilahnya sarang baru jadi, bagus, ya, putih bersih, ya, sudah lengkap sekitar 3 jari dipetik. Ya, yang kedua sarang buang telur. Artinya apa? Begitu sarang itu dipakai, burung bertelur, tentu tunggu 2. Ya, jangan 1 dipetik, nggak boleh. Ya, tunggu 2. Telurnya dipindahkan ke tempat lain atau ke seriti atau dijual. Ya, saya nampung telur, Pak. Kalau Bapak kelebihan telur, saya tampung. Ya, saya beli telurnya. Kalau Bapak mau panen buang telur. Ya, yang ketiga adalah panen tetasan. Artinya apa? Sarang itu sudah dipakai bertelur, menetas, ya, burungnya terbang, baru dipetik. Ya, tentunya sarangnya akan lebih kotor karena ada pecahan telur, ada bulu lebih banyak. Harga mungkin bilang, Pak, lebih murah. Saya bilang ya enggak apa-apa, yang penting populasinya nambah, gitu kan. Kalau dari tingkat stresnya, yang namanya tetesan itu tingkat stresnya paling rendah. Tingkat stres yang paling tinggi adalah rampasan. Jadi diambil. Nah, ini yang membuat burung seringkali kabur. Ya, Jadi Bapak sebaiknya kalau Bapak mau meningkatkan dulu, Bapak cara panennya tetesan dulu, ya. Iya. Tetesan dulu. Bapak masalah 3 minggu 1 bulan itu hanya timing, Pak. Tapi tentunya yang Bapak panen bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan keadaan sarang. Ya, kita kan tahu kan kalau kita masuk belum tentu kita bisa panen semua. Iya, benar. Ada yang masih anak kita nggak ambil, masih 1 tunggu deh, nanti 2 kan nggak bisa diambil. Tentu mau panen setiap 3 minggu juga nggak ada masalah buat saya, asal selektif. Betul. Ya. Mungkin bermasalah ini bagi saya. Saya panen per 3 minggu, jadi panen tetasan sama ada rampasan yang 3 jari. Nah, mungkin itu yang jadi permasalahan. Nah, jangan rampasan. Jangan rampasan. Jangan, ya. Biarin dulu. Pak lalu bilang begini, ya. Jangan mikir kualitas dulu, yang mikir kuantitas. Ya. Enggak apa-apa. Iya. Karena bikin banyak burung itu tidak mudah gitu. Kalau burungnya itu jadi yang diambil sayang, takut. Iya. Oke. Ya. Iya. Ya, saya sudah paham itu. Lamanya panen sudah, mengatasi anakan ya sudah tadi, oleh karena mungkin banyaknya gedung. Jadi kalau suara-suara ada juga sama Bapak, ya? Ada, Pak, ada. Nanti Bapak komunikasi nanti suara panjang nanti kayunya juga saya sediain, Pak. Kalau Bapak mau kayu kita sudah nanti potong. Iya, saya kembalinya dari Penang, saya akan kembali ke Jakarta. Nah, kita biar cuma bisa seminar tunggal begitu, kita akan wawancara tunggal tatap muka. Boleh. Bisa. Kita mau tatap muka nanti. Biar begini kan kita lebih bagus kalau tatap muka tuh, Pak. Iya, betul. Ya, lagi pandemi ini jadinya kemarin orang permintaan Zoom cukup banyak jadinya. Iya, saya mau tatap muka. Boleh. Saya ini sudah lansia, jadi mau bawa juga CP anak. Jadi langsung dia yang mau terjun, sudah mau lepas tongkat. Iya. Saya mau lepas tongkat. Ya. Oke, kita pahami semuanya ini. Nantilah kita ketemu langsung. Oke, Pak. Bisa, Pak? Ya, makasih ya. Oke. Terima kasih.